Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anakku semuanya. Ketemu lagi di mata pelajaran IPA. Ini video ke-6 bab 3, yaitu tentang elastisitas dan tegangan permukaan. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu menganalisis elastisitas dan tegangan permukaan serta melakukan percobaan elastisitas dan tegangan permukaan di bidang pariwisata. Perhatikan gambar-gambar yang ada di bawah ini. Menurut kalian, mana bahan-bahan di bawah ini yang elastis? Mana yo? Ini elastis enggak? Elastis kan? Ini elastik atau koloran ya yang biasa kita katakan itu. Ini ada spring bed. Biasanya di dalamnya kan ada pegasnya, berarti elastis tidak? Ini gambar ketapel. Saat kita tarik ketapelnya, terus kita tarik, kita lepas, bisa kembali lagi tidak? Panjang talinya ini bisa kembali lagi tidak? Bisa kan ya? Ya. Masker misalkan, masker wajah, terus ini masker kain yang biasa kita gunakan, scuba atau utamanya. Adonan kue, mana kira-kira yang elastis? Ini elastis. Nah, sekarang kita pelajari apa toh itu elastik. Elastisitas bahan maksudnya adalah sifat suatu bahan yang dapat kembali ke bentuk semula apabila gaya yang diberikan dihilangkan. Contohnya tadi ketika kita narik ketapel, ketika kita kasih gaya, kita tarik, otomatis tali ketapelnya akan memanjang. Tapi ketika kita lepas, gayanya kita lepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Elastisitas bahan juga dikatakan sebagai tingkat kelenturan suatu bahan tertentu untuk kembali ke bentuk semula atau ke bentuk asalnya. Berdasarkan kelenturannya, benda dibagi menjadi dua, ada benda elastis, kemudian ada benda plastis atau inelastis. Benda elastis, benda yang akan kembali ke bentuk semula jika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Sedangkan benda plastis itu benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula jika gaya yang bekerja pada benda dihilangkan. Jadi ketika kita kasih gaya terus dihilangkan, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau spring bed misalkan, ketika kita kasih gaya ke bawah, dia kan bisa kembali lagi, makanya itu dikatakan elastis. Kalau plastis dia tidak akan bisa kembali lagi. Dapat berubah menjadi plastis. Jadi yang elastis ini, benda yang bersifat elastis, dia bisa berubah menjadi plastis jika benda tersebut dikenai gaya yang semakin besar dan menyebabkan bahan benda tersebut melewati batas elastisitasnya. Jadi kalau gayanya terlalu besar, melewati batas elastisitasnya, dia akan jadi plastis. Jadi tidak bisa kembali lagi atau kendor begitu ya. Namanya adalah yang istilahnya deformasi plastis. Jika suatu benda elastis dikenai dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah, benda tersebut akan mengalami gaya dan perubahan bentuk. Apa saja? Bisa mengalami regangan, bisa mengalami mampatan, atau bisa juga mengalami geseran. Kita bahas satu persatu.
kapan atau bagaimana yang dimaksud dengan regangan? Itu gaya diberikan pada masing-masing ujung benda dan arahnya menjauhi benda. Jadi kalau yang kita berikan gayanya di ujung benda dan arahnya menjauhi benda, namanya adalah regangan. Otomatis akan memanjang. Contohnya tadi yang ketapel talinya kita tarik, itu namanya regangan, karena yang diberikan gaya adalah ujung benda dan arahnya menjauhi benda, makanya dia akan memanjang. Nah, mampatan, apa itu mampatan? Itu gaya yang diberikan pada masing-masing ujung benda yang arahnya menuju titik pusat benda. Akhirnya dia akan memendek karena arahnya menuju pusat benda. Kalau regangan memanjang, kalau mampatan memendek. Nah, sekarang geseran. Gaya yang bekerja pada benda yang dikenakan pada masing-masing sisi benda. Kalau regangan di ujung, arahnya menjauhi benda namanya memanjang. Kalau mampatan di ujung tapi arahnya menuju titik benda, pusat benda, namanya akibatnya dia memendek. Kalau geseran itu pada masing-masing sisi benda, akibatnya akan bergeser bendanya. Sekarang kita pelajari besaran yang perlu diperhatikan. Ada yang pertama adalah regangan atau strain, yaitu perbandingan antara penambahan panjang bahan dengan panjang bahan sebelumnya. Rumusnya ini E sama dengan delta L dibagi L0. Delta L itu perubahan panjang, delta itu berarti perubahan ya, yang 0 ini yang mula-mula. Yang kedua yaitu tegangan atau disebut juga dengan stres. Maksudnya apa? Besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas penampang. Rumusnya ini ya, theta sama dengan F per A. Tegangan sama dengan gaya per luas penampang. Yang ketiga adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Apa maksudnya? Itu adalah menggambarkan sebesar tingkat elastisitas suatu beban. Jadi yang menggambarkan elastisitas suatu beban namanya modulus elastisitas atau modulus Young. Itu membandingkan antara tegangan dan regangan. Makanya rumusnya theta per E. Ini tadi adalah tegangan, ini adalah regangan. Contoh soalnya sekarang. Sebuah kawat panjangnya 200 cm dan luas penampang 5 cm persegi diikatkan pada atap di atas sebuah mall. Kawat tersebut digunakan untuk menggantung sebuah benda hiasan sebagai aksesoris. Ujung kawat tersebut ditarik oleh benda hiasan dengan gaya 20 N. Ternyata kawat memanjang hingga mencapai 280 cm. Tentukan tegangan kawat dan modulus elastisitas. Kita kerjakan satu persatu ya. Diketahui tadi L0-nya 200 cm, kemudian LA-nya mulanya 280, luas penampang A 4 cm persegi. Kita jadikan ke meter, berarti dikalikan 10 pangkat min, jadinya 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Dan F-nya 20 Newton. Ditanya regangan atau E. Regangannya berarti kan tadi 280 dikurangi 200 delta, yang mencari deltanya, delta L dibagi 200. Hasilnya 80 per 200 0,4. Kemudian ini tanya sama dengan, oh maaf keliru salah ketik ya, ini bukan 5 tapi 4 ya, 4 per 10 pangkat 4. Sebentar ya, balik.
sebentar, maaf. Ini untuk yang ini bukan 5 kali 10 pangkat min 4, tapi 4 kali 10 pangkat min 4 ya, 4 cm persegi dijadikan ke meter persegi dikalikan 10 pangkat min 4. Jadi ini 4 kali 10 pangkat min 4. Ini juga begitu, ini berarti 20 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4, bukan 4 kali 10 pangkat iya benar ya, 4 kali 10 pangkat min 4, bukan 5 kali 10 pangkat 4. Akhirnya kan hasilnya 20 dibagi 4, jadinya 10 pangkat 4. Kemudian E nya modulus elastisitas, berarti kan regangan dengan tegangannya di ini, akhirnya ketemu ini. Kita lanjutkan hukum Hooke. Apa itu? Bunyi hukum Hooke adalah jika pada sebuah pegas bekerja suatu gaya, pegas akan mengalami perubahan pertambahan panjang pegas yang sebanding dengan besar gaya yang bekerja pada pegas tersebut. Rumusnya ini. Nah, saya akhiri sampai di sini. Ananda semuanya, terima kasih, selamat belajar. SMK bisa. Jadi saya harap kalian mengerti dan bisa mengerjakan tugas praktikumnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.